Oke, Vio. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang yang namanya gradien ya. Gradien garis itu bagaimana cara mencarinya, kalau melalui satu garis, kalau melalui dua titik. Nah, sekarang gradien itu ternyata dibagi menjadi dua. Ada gradien yang dia sejajar, dan ada yang dia nanti tegak lurus. Nah, kalau sejajar artinya apa? Kalau sejajar artinya di sini adalah M1 sama dengan M2. Jadi nilai gradiennya sama. Tapi kalau dia tegak lurus, kita harus memasukkan dulu ke rumus M1 kali M2 sama dengan minus 1. Nah, seperti itu. Terus bagaimana, Kak? Contohnya, misalkan di sini tentukan gradien garis yang sejajar dan tegak lurus dengan garis 2x plus y sama dengan 5. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Sekarang kita lihat di sini. Tentukan gradien garis yang sejajar dan tegak lurus dengan garis 2x plus y sama dengan 5. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus mencari gradiennya dulu. Berarti kan di sini cari M dulu gitu ya. 2x ditambah y sama dengan 5. Otomatis di sini masih ingat kan, kalau gradien melalui garis ini harus jadi y sama dengan, yang y-nya harus sendirian. Jadi yang lain kita pindah ke ruas satunya. Berarti jadi y sama dengan 5, 2x pindah ruas jadi minus 2x. Nah, baru kita cari M-nya sama dengan berapa? Ingat, M itu adalah kalau garis, rumusnya adalah koefisien X dibagi koefisien Y. Berarti di sini koefisien itu apa? Nilai yang melekat pada X, gitu ya. Di sini kan X depannya minus 2. Kalau sini plus 2 ya berarti koefisien X-nya 2. Tapi karena dia minus 2, berarti di sini kakak kasih minus 2. Di sini Y-nya koefisiennya 1, berarti per 1. Berarti artinya gradien dari garis ini kita ketemukan minus 2. Lalu baru kita cari di sini. Di sini kita cari gradien yang sejajar dulu. Nah, ingat, M sejajar itu kan punya artian gradien pertama sama dengan gradien kedua. Ingat, yang kita cari adalah gradien keduanya. Gradien pertama kita peroleh dari garis ini tadi. Berarti Kak Tari bisa menulis M1 sama dengan M2. Nah, di sini kan berapa gradiennya? Minus 2 kan M1 itu. Berarti di sini Kak Tari bisa menulis M1 sama dengan M2 sama dengan minus 2. Karena dia sama. Tapi kalau bagaimana kalau dia tegak lurus? Berarti M1 kakak kali dengan M2 sama dengan, karena dia tegak lurus, minus 1. M1-nya kita masukkan minus 2. Kakak kali dengan M2 sama dengan minus 1. Gitu kan? Jadi kita masukkan M1-nya yang di sini. Karena kita cari M2. Berarti M2 sama dengan, ini dipindah ruas ke sini berarti jadi minus 1 per minus 2. Otomatis M2-nya adalah setengah. Nah, seperti itu. Paham nggak kira-kira? Jadi di sini yang harus kamu ingat-ingat, kalau sejajar itu berarti gradiennya sama. Kalau misalkan tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan minus 1. Harus kamu kasih seperti ini. Nah, ini kalau contoh di garis. Oke, paham ya sampai sini? Sekarang kakak kasih contoh bagaimana kalau misalkan dia di 2 titik. Kakak hapus dulu.
tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan, ini soalnya cuma satu ya, titik A 2,3 dan B minus 1,5. Nah, di sini kalau ada soal seperti ini bagaimana? Kalau tadi kan kita mencari gradien dulu melalui garis. Nah, karena di sini diketahui 2 titik, berarti kita pakai rumus yang gradien melalui 2 titik. Yang bagaimana, Kak? Kakak ingatkan kembali. M itu sama dengan Y2 minus Y1 per X2 minus X1. Nah, di sini misalkan 2,3 sebagai X1 Y1-nya, sedangkan minus 1,5 sebagai X2 dan Y2-nya. Berarti bisa kita masukkan, di sini Y2-nya kan 5. 5 kurangi Y1-nya adalah 3. Kakak kurangi lagi per X2. X2-nya minus 1, X1-nya 2, berarti minus 2. Berarti otomatis di sini M-nya ketemu berapa? Langsung di sini saja ya. 5 kurangi 3 kan 2. Minus 1 minus 2, berarti minus 3. Berarti di sini, nah gradiennya adalah minus 2 per 3. Lalu bagaimana mencari gradien yang tegak lurus? M tegak lurus. Ini ya. Kalau M tegak lurus berarti di sini tinggal kita masukkan ke persamaan aja. M1 kali M2 sama dengan minus 1. M1-nya di sini adalah minus 2 per 3. Nah, kali M2 sama dengan minus 1. Otomatis di sini M2-nya berapa? Minus 1 dibagi minus 2 per 3 kan? Karena pembagian berarti bisa Kak tarik balik atau Kak tarik dulu aja deh. Nah, Kakak tulis sebelah sini. Karena dia pembagian berarti bisa Kak tarik balik menjadi perkalian asalkan ini juga dibalik. Berarti minus 3 per 2. Berarti minus 1 kalikan minus 3 per 2. Nah, selesai seperti itu. Yang hati-hati di sini ketika dibagi ya, jangan lupa diganti kali terus dibalik. Terus sekarang kita menuju ke persamaan. Persamaan dari garis lurus. Nah, yang pertama di sini ketika diketahui satu gradien dan satu titik, 1M dan X, Y. Nanti rumusnya apa, Kak? Di bab ini banyak rumus ya, jadi kalian harus menghafalkan. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, seperti itu. Terus gimana, Kak? Nah, ini nanti akan kita masukkan nilai M dan nilai X1, Y1-nya. Ini adalah X1, Y1-nya ya. Contoh di sini. Tentukan persamaan garis yang mempunyai gradien 2 dan melalui titik 2,3. Nah, kalau seperti ini berarti gimana? Tinggal kita masukkan ke persamaan. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1 berarti Y dikurangi Y1-nya adalah 3. Ini adalah nilai X1 Y1-nya. Terus sama dengan gradiennya kan 2. Berarti 2 kakak kalikan dengan X min X1. X1-nya adalah 2. Nah, berarti di sini Y min 3 sama dengan, jangan lupa dikalikan pelangi 1 per 1. Berarti 2X minus 4. Terus Y sama dengan 2X minus 4
minus 3-nya kita pindah ke sini, berarti jadi plus 3. Sehingga Y sama dengan 2X minus 1. Nah, seperti itu. Itu kalau persamaan satu gradien dan satu titik. Ini perumusannya. Nanti ada lagi ketika melalui 2 titik. Bagaimana Kak? Next di video selanjutnya. Nanti setelah ini kakak akan memberikan soal pada kamu. Gitu ya. Ingat-ingat. Oke? Dadah!